Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Suminar sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP dan SMA Siti Aisyah Kadungora, Kabupaten Garut, dengan fasilitator Dadang Supriyatna SPD MPD dan pengajar praktik Ahmad Solihin SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Arthur Alderheide, menyatakan semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya yang menyenangkan dan membuat koneksinya. Tujuan pembelajaran koneksi antar materi modul 2.1 yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi modul 2.1. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, saya memperoleh informasi baru yang dapat menambah gagasan dan pemikiran saya bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam, agar pembelajaran yang saya lakukan efisien dan dapat menyenangkan murid sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dan ada juga yang berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, tahun 1999, halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan cara 1. Menentukan tujuan pembelajaran, 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Ketiga, menganalisis penerapan strategi diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk dari hasil pemetaan kebutuhan murid. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konten pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan kebutuhan murid melalui 3 aspek penilaian yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara 1. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kedua, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran dengan tepat yaitu konten, proses, dan produk. Pemetaan kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam
untuk mempelajari. Nah, itu habis nulis teh. Selanjutnya, penerapan strategi diferensiasi. Satu, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Dua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar murid yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid, mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Tiga, diferensiasi produk, di mana guru itu perlu memodifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari dan proses yang telah dilewati. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu terpadu, tergerak berkarya, torehkan prestasi. Hadirmu sangat